Faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Salah satunya perubahan di Eropa dan Asia Barat. Kedatangan bangsa Eropa ke Kepulauan Indonesia menandai dimulainya kolonialisme di Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini dilatar belakangi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa dan Asia Barat. Antara abad ke-5 sampai abad ke-15, perubahan ini mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada perubahan politik, selama 10 abad telah terjadi 3 perubahan politik yang besar di Eropa. Perubahan itu antara lain runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, Perang Salib, dan jatuhnya Kekaisaran Bizantium. Itu pada gilirannya berpengaruh terhadap perubahan ekonomi dan sosial, mulai dari Eropa menyebar ke belahan dunia lainnya. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi berdiri sejak 27 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Octavianus Augustinus. Di masa kejayaannya, kekaisaran tersebut menguasai hampir seluruh Eropa, Afrika Utara, dan sebagian Afrika Barat. Setelah mengalami masa kejayaan selama hampir 1 abad, Kekaisaran Romawi pecah menjadi Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh karena serangan sekutu-sekutu Germania, atau orang Romawi menyebut mereka suku barbar. Keruntuhan itu ditandai dengan takluknya Kaisar Romawi Barat, Romulus Augustulus, kepada pemimpin suku Germania. Sebelum Romawi Barat runtuh, bangsa-bangsa Eropa berpadu pada hukum Romawi. Akibatnya, situasi politik cenderung stabil. Itulah sebabnya peristiwa runtuhnya Romawi Barat menandai mulainya abad ke-8 atau Dark Age. Di Eropa, abad ke-8 itu berlangsung selama 10 abad. Setelah Romawi Barat runtuh, muncul kerajaan-kerajaan kecil yang tidak menaati hukum Romawi. Keadaan itu sudah tentu menimbulkan kekacauan, pengancaman keutuhan masyarakat. Kekacauan itu pada gilirannya menimbulkan sistem politik baru. Untuk mengatasi kekacauan masyarakat, membentuk satuan kecil. Satuan kecil itu bersifat eksklusif dan otonom, sehingga mempunyai hukum yang berbeda dengan satuan kecil yang lainnya. Ciri eksklusif dan otonom itu tampak dari bangunan benteng yang mengelilingi suatu kesatuan masyarakat, lengkap dengan kastil sebagai tempat kediaman bangsawan. Sistem politik seperti itu disebut sistem feodal atau feodalisme. Lalu yang kedua, Perang Salib. Saat Palestina berada di kekuasaan Khalifah Abbasiyah, umat Kristen di Eropa masih berkenan berziarah ke Yerusalem. Akan tetapi, sejak bangsa Turki Seljuk menguasai Yerusalem, para peziarah Kristen dilarang mengunjungi kota suci tersebut. Larangan itu membuat reaksi dari bangsa-bangsa Eropa yang mayoritas beragama Kristen. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Kaisar Maxius dari Bizantium, sekarang Istanbul, mulai membentuk minta bantuan Paus Urbanus II di Roma untuk merebut kota suci Yerusalem dari kekuasaan bangsa Turki Seljuk. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II menghimbau raja-raja Eropa untuk menyiapkan pasukan ke Yerusalem. Orang Eropa menyebut pasukan itu Crusaders atau tentara salib. Itulah sebabnya perang merebut Yerusalem yang meletus antara tahun 1096 hingga 1291 disebut Perang Salib. Perang yang berlangsung kurang lebih selama 2 abad itu tidak berlangsung terus-menerus, tetapi secara bergelombang sampai 7 kali. Diselingi beberapa kali gencatan senjata dari antara 7 kali perang itu. Hanya Perang Salib pertama yang dimenangkan oleh tentara salib. Ketika itu, Yerusalem dapat direbut oleh tentara salib dari tangan Turki. Kemudian di kota tersebut didirikan kerajaan yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon.
Sebagai raja, ia bergelar pelindung makam suci atau makam Yesus Kristus yang terletak di Yerusalem. Pada tahun 1291, perang salib berakhir. Seluruh daerah Palestina menjadi bagian dari kerajaan Islam. Meskipun demikian, umat Kristen dibebaskan berziarah ke tempat-tempat suci di Palestina. Lalu yang ketiga, runtuhnya Bizantium. Sebelum kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua, Kaisar Konstantin Agung menjadikan Bizantium sebagai pusat pemerintahan. Setelah pecah menjadi dua, Bizantium lebih makmur dibandingkan Romawi Barat. Kekaisaran Bizantium mencapai kejayaan saat pemerintahan Justinianus. Ketika itu, Bizantium sekaligus menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan seni. Sejak abad ke-7 Masehi, Arab muncul sebagai kekuatan yang disegani di Asia Barat dan Afrika Utara. Tampilnya kekuatan Arab membuat penduduk Bizantium semakin lemah. Dalam tempo cepat, Arab dapat menguasai Syria, Palestina, dan Mesir. Sementara wilayah kekuasaan Bizantium hanya meliputi Asia Kecil atau Asia Minor, Pulau Kreta, bagian Yunani, dan Balkan. Pada abad ke-8, Bizantium kembali bangkit. Sejak masa pemerintahan Kaisar Basil I, Bizantium mampu mendesak Arab dan memperluas wilayah kekuasaannya. Kejayaan Bizantium itu berlangsung sampai abad ke-11 Masehi. Kemudian, saat bangsa Turki Seljuk menguasai Asia Barat, Bizantium kembali terancam. Keruntuhan Bizantium berada di awal pintu ketika Osman I membangun kerajaan Turki Ottoman awal abad ke-14. Pada waktu yang cepat, kerajaan itu menguasai kawasan Asia Barat dan Laut Tengah. Akhirnya pada tahun 1358, Bizantium dapat direbut Turki Ottoman di bawah pemimpin Sultan Muhammad II. Jatuhnya Bizantium membangkitkan perubahan besar di Eropa. Perubahan besar itu bergiliran membawa pengaruh bagi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu terdapat perubahan ekonomi. Perubahan politik di Eropa berupa runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, perang salib, dan jatuhnya kekaisaran Bizantium membawa akibat perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi itu berupa perkembangan sistem ekonomi feodal, bangkitnya perdagangan di Laut Tengah, dan munculnya upaya perdagangan ke Hindia Timur. Sistem ekonomi feodal muncul sebagai akibat terbentuknya kesatuan-kesatuan masyarakat kecil di Eropa setelah Romawi Barat runtuh. Berarti, sistem ekonomi feodal lahir dari sistem politik feodal. Sistem ekonomi feodal mengandalkan tanah sebagai sumber kehidupan. Tanah tersebut dimiliki oleh bangsawan, pengusaha, kesatuan masyarakat tertentu. Kemudian, bangsawan tersebut mengupah rakyat kecil di sekitarnya untuk menggarap tanah yang amat luas itu, agar penggarapan lahan membuahkan panen yang diharapkan. Bangsawan memiliki prajurit yang bertugas memantau penggarapan tanah sekaligus memelihara keamanan. Selain petani, ada juga rakyat yang membuat barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga dan berbagai jenis tenunan. Di samping itu, ada juga rakyat yang memilih profesi sebagai seniman. Meskipun demikian, penggarapan lahan pertanian merupakan kegiatan utama. Dengan demikian, sistem ekonomi feodal memiliki ciri agraris. Perhatian utama pada pertanian membuat perdagangan menjadi lesu. Dalam sistem ekonomi feodal, perdagangan menjadi tidak perlu karena suatu kesatuan masyarakat sanggup memenuhi kebutuhan sendiri. Akibatnya, perdagangan di kawasan Laut Tengah yang dulunya ramai kini menjadi sepi. Lalu yang kedua, lahirnya kembali perdagangan di Laut Tengah. Bangkitnya perdagangan di Laut Tengah merupakan akibat dari perang salib. Sebelum perang salib, masyarakat Asia Barat dan Eropa jarang berhubungan, sehingga kurang mengenal satu sama lain. Selama dan sesudah perang salib, hubungan antara masyarakat Asia Barat dan Eropa menjadi lebih dinamis. Hubungan itu membuka mata orang-orang Eropa akan kehidupan perdagangan yang terjalin di antara para pedagang Islam. Apalagi peradaban Islam menghasilkan komoditas dagang bermutu tinggi dan tidak dijumpai di Eropa. Karena itu mengundang orang-orang Eropa untuk ikut serta dalam perdagangan. Kehidupan perdagangan di Eropa jadi bergairah kembali.
Hidupnya perdagangan di Eropa mengakibatkan perdagangan di kawasan Laut Tengah ramai kembali. Hal itu ditandai dengan munculnya kota-kota perdagangan di pesisir Laut Tengah seperti Venesia, Marseilles, Genoa, Napoli, Palermo, dan Florence. Perkembangan kota-kota perdagangan tersebut diikuti dengan tumbuhnya industri rumah tangga. Semakin giatnya perdagangan mendorong perkembangan industri rumah tangga menjadi serikat usaha sejenis yang membuat gilda. Serikat ini memiliki hak khusus menjalankan monopoli untuk menghindari persaingan antar pengusaha barang jenis dalam suatu wilayah. Gilda-gilda berhubungan menjadi Hansa, yaitu serikat kota dagang memunculkan Hansa, merintis pembentukan serikat dagang yang lebih besar seperti EIC dan VOC. Lalu yang ketiga, perdagangan dengan Hindia Timur. Ramainya perdagangan di kawasan Laut Tengah terganggu setelah Bizantium jatuh. Peristiwa jatuhnya Bizantium mengawali putusnya hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat. Perdagangan di kawasan Laut Tengah cenderung dimonopoli oleh pedagang Asia Barat. Mereka lah yang lebih berperan sebagai penentu harga barang-barang. Monopoli perdagangan di kawasan Laut Tengah mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan melambung tinggi. Komoditas utama berharga tinggi antara lain adalah rempah-rempah dari Hindia Timur, sebutan orang Eropa untuk Indonesia, dan lainnya. Tingginya harga barang-barang mendorong para pedagang Eropa untuk mencari barang-barang langsung dari sumbernya. Upaya berhubungan langsung dengan Hindia Timur tampak dari sejumlah ekspedisi pelayaran ke Hindia Timur. Bangsa yang giat melakukan ekspedisi antara lain seperti Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Ekspedisi ini amat berat karena harus menemukan jalur baru yang terhindar dari hadangan pedagang Asia Barat. Itulah sebabnya ekspedisi tersebut dilengkapi dengan prajurit dengan persenjataan lengkap. Upaya berhubungan langsung dengan Hindia Timur tersebut merintis kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia.